Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu tradisi yang ada di dalam ilmu komunikasi, yaitu tradisi fenomenologi. Untuk nama-nama anggota kelompok sendiri sudah tertera pada slide pertama. Selanjutnya, kita akan memahami apa itu fenomenologi secara umum. Baik, kata fenomenologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu fenomenon dan logos. Fenomenon berarti sesuatu yang muncul dalam kesadaran manusia, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi jika ditarik pengertian dari fenomenon dan logos, kita dapat menyimpulkan bahwa fenomenologi itu sendiri berarti studi tentang fenomenon, atau sesuatu yang sedang menampilkan diri, atau sesuatu yang sedang menggejala. Sejarah munculnya fenomenologi. Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh J.H. Lambert tahun 1764 yang mengarah pada teori penampakan. Secara garis besar, terdapat 3 pandangan yang dominan dalam fenomenologi. Pertama, fenomenologi kritik atas absolutisme. Pandangan ini dinahkodai oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa fenomenologi kritik mengungkap syarat yang harus dilalui guna mendapatkan objektivitas subjek demi terwujudnya rivalitas terhadap persepsi absolutisme. Kedua, fenomenologi penampakan yang dinahkodai oleh Hegel. Hegel merinci tahap-tahap yang harus dilalui secara ontologis agar sampai pada pengetahuan mutlak. Ketiga, fenomenologi sistematis pendasaran. Dengan tokohnya Edmund Husserl, Husserl pada hakikatnya hanya berkonsentrasi terhadap pendasaran disiplin agar menjelma menjadi ilmu murni. Dengan demikian, fenomenologi berasal dari perbedaan yang dilakukan oleh Immanuel Kant terhadap nominal atau alam sesungguhnya dan fenomenal atau alam yang terlihat, serta pengembangan dari fenomenology of spirit-nya Hegel. Oke baik, setelah kita melihat pembahasan materi tentang pengertian fenomenologi dan secara munculnya fenomenologi, di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang tokoh-tokoh fenomenologi beserta pemikirannya dan gambaran umum tentang tradisi fenomenologi. Yang akan saya bahas pertama adalah tokoh-tokoh fenomenologi beserta pemikirannya. Yang pertama ada Edmund Husserl. Fenomenologi merupakan sebuah metode baru dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, sebuah metode yang memperlihatkan diri di dalam sebuah kesadaran. Dalam pemikiran Husserl, konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya, fenomenologi bukan hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai sebuah metode. Karena dalam fenomenologi kita dapat memperoleh langkah-langkah yang menuju suatu fenomena yang murni. Husserl yakin bahwa ada kebenaran bagi semua dan manusia dapat mencapai kebenaran tersebut. Bagi Husserl, metode yang benar-benar ilmiah adalah metode yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas yang sesungguhnya tanpa memanipulasinya. Yang kedua ada Martin Heidegger. Proyek utama filsafat Heidegger adalah mempertanyakan makna ada. Konsep itu sendiri memang sudah menjadi bagian dari refleksi filsafat selama berabad-abad. Kemudian Heidegger lah yang menggunakan kembali konsep tersebut di dalam filsafatnya. Pembahasan yang kedua saya akan membahas tentang gambaran umum tradisi fenomenologi. Teori-teori dalam tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang. Sekian penjelasan singkat tentang tokoh-tokoh fenomenologi beserta pemikirannya dan gambaran umum tentang tradisi fenomenologi. Yang berikut, teman saya akan membahas gagasan utama dari tradisi fenomenologis. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu gagasan utama dalam tradisi fenomenologis. Istilah fenomeno mengacu pada kemunculan sebuah benda, peristiwa atau kejadian yang dilihat. Oleh karena itu, fenomenologis ialah cara yang dilakukan manusia untuk memahami dunia secara langsung atau pengalaman secara langsung. Stanley Dietz menyimpulkan bahwa ada 3 asumsi dasar. Yang pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung dengan pengalaman dasar. Artinya kita akan mengetahui dunia atau memahami dunia jika kita berhubungan langsung dengannya. Yang kedua, makna terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana kita berhubungan dengan benda merupakan makna bagi benda tersebut. Yang ketiga,
bahasa merupakan kendaraan makna. Jadi kita mengalami dunia jika bahasa yang digunakan itu untuk mengekspresikan atau mendefinisikan makna itu. Yang berikut, keragaman dalam tradisi fenomenologis. Keragaman dalam tradisi fenomenologis ini ada 3. Yang pertama, fenomenologi klasik. Yang kedua, fenomenologi persepsi. Dan yang ketiga, fenomenologi hermeneutik. Oke, baik, saya akan menjelaskan lanjut mengenai materi fenomenologi klasik dan tokohnya. Fenomenologi klasik biasanya dihubungkan dengan tokoh Edmund Husserl, pendiri fenomenologi modern. Tokoh Husserl yang menulis selama pertengahan abad ke-20 berusaha mengembangkan metode yang meyakini kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung, dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fenomenologi klasik menurut tokoh Edmund Husserl percaya pada kebenaran yang hanya bisa didapatkan melalui pengarahan pengalaman. Artinya, hanya mempercayai sesuatu kebenaran dari sudut pandangnya tersendiri atau objektif. Selanjutnya, fenomenologi persepsi dan tokohnya. Bertentangan dengan Husserl, para ahli fenomenologi ini menganut ide bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif, dan percaya bahwa subjektivitas merupakan bentuk penting dalam sebuah pengetahuan. Tokoh Maurice Merleau-Ponty, tokoh penting dalam tradisi kedua ini, dihubungkan dengan apa yang disebut dengan fenomenologi persepsi, yang mana sebuah reaksi yang menantang objektivitas sempit milik Husserl. Karena baginya manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna di dunia. Kita pasti mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan benda tersebut, seperti manusia yang memberikan makna pada benda-benda di dunia. Sehingga pengalaman fenomenologi apapun tentu saja subjektif. Jadi terdapat dialog antara manusia sebagai penafsir dan benda yang mereka tafsirkan. Dari penjelasan tersebut, bisa kita kesimpulkan bahwa fenomenologi persepsi menurut tokoh Maurice Merleau-Ponty percaya pada suatu kebenaran yang bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas saja, tetapi bisa dikatakan lebih subjektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Nurul. Fenomenologi hermeneutik. Cabang yang ketiga ini adalah fenomenologi hermeneutik. Berbeda dengan cabang yang kedua dikarenakan tradisinya lebih luas dan bentuk penerapan yang lebih lengkap dalam dunia komunikasi. Fenomenologi hermeneutik ini dihubungkan dengan Martin Heidegger, utamanya dikenal karena karyanya dalam Philosophical Hermeneutics. Hal yang paling penting bagi Heidegger adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi dengan hanya tinggal di dunia. Baginya, realitas sesuatu itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang nyata adalah apa yang dialami melalui penggunaan bahasa. Dalam konteksnya, kata-kata dan bahasa bukanlah sebuah bungkusan yang di dalamnya segala sesuatu dimasukkan. Filosofikalnya juga dikenal dengan philosophical hermeneutic of Dasein, yang berarti interpretasi keberadaan, keuntungan yang menulis dan berbicara. Akan tetapi, dalam kata dan bahasa segala sesuatunya ada. Komunikasi merupakan kendaraan yang menentukan makna berdasarkan pengalaman. Ketika berkomunikasi, Anda mencari cara-cara baru, dan dalam melihat dunia pidato, Anda memengaruhi pikiran Anda dan nantinya makna baru tercipta oleh pikiran itu. Bahasa dimaksudkan bersama dengan makna yang secara terus-menerus memengaruhi pengalaman kita akan kejadian dan situasi. Konsekuensinya, tradisi fenomenologi ini yang menyatukan pengalaman dengan interaksi bahasa dan sosial, tentunya sesuai dengan kajian komunikasi. Ini adalah beberapa referensi yang didapat. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.